MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, perselisihan antara selebgram Tashy Atasha dan beauty vlogger Tasya Farasya kembali jadi sorotan. Perselisihan dua saudara kembar tersebut kian memanas tatkala Tashy terus membongkar hal-hal mengejutkan tentang Tasya dan juga keluarganya. Warganet juga dihebohkan dengan keberanian Tashy yang membongkar akun para haters yang sudah menghina dan menyebarkan fitnah tentangnya di sosial media. Ditemani sang suami, Syekh Zaki Tashy memberi klarifikasi melalui kanal YouTube pribadinya. Difitnah itu tidak enak, dicaci itu tidak enak, tapi dicaci di dalam keluarga sendiri, difitnah di dalam keluarga sendiri, itu jauh lebih tidak enak. Dan aku telah memilih sesedikit mungkin bukti untuk ditampilkan dan juga dengan informasi sedikit mungkin, dengan tujuan hanya untuk mempertahankan diri dan meluruskan fitnah-fitnah yang selama ini ditujukan kepada aku dan Ya, dalam video tersebut, Tashy membeberkan bukti yang mengejutkan, salah satunya adalah pengakuan dari asisten rumah tangga di rumah Alawiyah Alatas alias Bu Ala, ibunda Tashy dan Tasya. Diketahui saat itu 25 Agustus 2022, bertepatan dengan ulang tahun Bu Ala, Tashy dan suami datang dari Sukabumi untuk memberikan surprise ulang tahun untuk Bu Ala, namun saat sampai, justru tak ada seorang pun di rumah. Aku aja tuh sama suami kesana nih ya, dengan bener-bener emang mau surprisein mama, gak ada niatan lain, bener-bener pure dengan rasa senang mau datang, mau surprisein mama. Video yang kamu tonton itu adalah video usaha terbaik aku untuk menutupi keadaan aslinya di sana. Dan saksinya bukan suami aku doang, saksinya ada tim aku juga. Jadi di hari itu tuh bener-bener ada kejadian yang mengagetkan dan sangat tidak menyenangkan. Yang bikin aku mau gak mau memutuskan untuk pulang. Keluarga aku itu sebenarnya satu keluarga udah menginap di hotel untuk merayakan ulang tahun mama tuh berangkat udah dari siang. Dan kita tuh kan punya grup keluarga ya, dan di situ tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi masanya sampai jam 12 malam pun nggak ada yang ngucapin apa-apa. Seakan-akan tuh emang biar kita nggak tahu lokasinya, dan mungkin biar kalian netizen yang nge-follow aku juga nggak ngasih tahu aku lokasinya. Itu udah janggal banget, makanya aku tuh datang jam 12 lebih, aku baru masuk ke rumah tuh jam 1 malam, karena aku sebenarnya 1 jam tuh nungguin, karena aku keyakinan aku pasti di rumah. Sebelumnya, Tashy tidak pernah membeberkan rahasia di balik kejadian saat itu. Dari penjelasan Tashy, akhirnya terkuak bahwa kehadirannya dan sang suami nyatanya sudah dilarang oleh Bu Ala. Kemarin aja mama tuh sempat komen secara publik ya di Instagram aku, kenapa Tashy nggak datang aja ke rumahku, pintuku selalu terbuka untuk anakku. Nah disitulah yang bikin netizen itu tuh, lihat nggak? Emang Tashy dan suami yang nggak niat datang, emang Tashy suami yang maunya ke publik. Padahal keluarganya semua open gitu kan. Membaca tulisan itu, makanya aku sama suami memutuskan untuk datang di ulang tahun mama itu. Jadi kondisinya pas kita sampai ke rumah itu, aku aja sama suami itu nggak boleh masuk rumah. Gerbangnya itu tidak boleh dimasuki oleh kita berdua. Disampaikan pesan, kalau Tashy dan suami sampai datang ke rumah, jangan dibolehkan masuk. Tapi kok tetap bisa masuk tengah malam, gerbang itu tidak digembok, semua security-nya nggak ada. Driver juga tidur. Driver tidur, security tidur ya. Pembantu juga tidur. Bener-bener aneh banget. Kecuali satu pembantu yang udah kerja sama mama 30 tahun lebih. Dan kan saat di video itu suami aku tuh sampai nyongkel bawah untuk nembus masuk, naik ke atas ke kamar mama. Dan yang ternyata yang aku temuin itu adalah mbak aku. Dan di dalam situ pun aku masih positive thinking, aku masih nanya, oh lagi nggak ada di rumah, lagi pada kemana? Dan tau-taunya mbak aku kalimat yang pertama dia ucapkan bukannya ngasih tahu lokasi atau apa, dia malah langsung bertanya, loh kok non Tasy sama Wansya bisa masuk? Kan udah dikasih tahu padahal kalau kalian berdua datang nggak boleh dibukain pintu. Dia bilang begini, ini seandainya ya non Tasy Wansya kesini jangan bukain pintu, bilangin orang-orang depan, biar orang bawah. Ya saya ngomong sama orang-orang dari sini semua. Nah, kita sabar aja, tapi pada bangsanya mau kita kuatkan waktu. Jahat banget ya Allah, jahat banget. Bilang aja orang jahat itu mau jahat. Nah di situ kita berusaha untuk sabar, dan aku tetap WhatsApp mama, aku kirim, ma aku datang,
mohon maaf aku lancang datang ke rumah mama, walaupun ternyata sebenarnya aku sama Syekh nggak boleh datang. Semoga mama senang, ada semua bukti chatnya. Semoga mama senang dan bahagia sama anak-anak yang lain. Dan di situ aku langsung memutuskan untuk pulang. Karena aku tahu kehadiran aku di sana aja sudah tidak diinginkan. Nah ini juga dengan berat hati aku harus upload fakta ini. Bukan karena aku mau merasa benar, bukan. Tapi masalahnya ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh keluarga aku yang sangat amat tidak sesuai dengan fakta, dan nanti akan yang kena tuh aku pasti sama suami lagi. Tak hanya itu, Tasya juga membeberkan bukti lain terkait saudara kembarnya, Tasya, yang selama ini dianggap elegan karena hanya diam dan tak berkomentar apa-apa sejak kali pertama masalah muncul. Tasya dan suami menyayangkan perbuatan manajer Tasya yang diduga membuat gerakan untuk menggiring opini negatif tentang Tasya. Tanpa mengetahui permasalahannya apa, semoga nonton ya kamu. Manajernya Tasya itu ngupload video ya yang seakan-akan tuh menghina aku sebagai seorang gagak yang sedang mau mengganggu elang yang sedang terbang. Dan gak hanya sampai situ, manajernya itu menyuruh seluruh full timnya Tasya Membentuk gerakan. untuk penggiringan opini ya, seakan-akan tuh memang Tasya adalah elang diam yang sabar dan tidak melakukan apa-apa di belakang layar, dan aku ini seorang gagak menghancurkan seorang elang. Dia nyuruh seluruh timnya, ini ada semua buktinya di sini sampai jam-jamnya ya. Dari tim ceweknya semua full tim, dan gak sampai situ aja, sampai memprovoke teman-teman kuliah aku untuk ngupload video yang sama. Dan kondisinya di saat itu Tasya melihat semua dan tidak ada tindakan sama sekali untuk menghentikan itu. Dan yang paling mengejutkan adalah adanya pengakuan dari salah satu pihak keluarga yang mengaku melihat salah satu akun fake yang menghina Tasya dengan sangat parah. Alih-alih bermaksud mengirim pesan pada akun fake tersebut, namun salah satu pihak keluarga justru kaget lantaran akun tersebut ternyata pernah berkirim pesan dengannya. Dan akun tersebut ternyata second account milik Tasya Farasya. Yang paling shocking. Ada pihak keluarga yang mengatakan bahwa Tasya tolong sabar. Tapi ada satu hal yang harus saya ungkapkan ke kamu. Ada satu akun yang menghina kamu parah banget, sampai aku aja benci sama itu akun. Lalu aku mau DM, aku mau ingatkan dia, kamu jangan kayak gitu ya, tolong mulut kamu dijaga. Rupanya begitu aku buka akunnya mau aku DM, di situ terlihatlah ada chattingan aku sama Tasya. Rupanya akun yang aku mau tegur tadi adalah akun fake milik Tasya. Kan akun Tasya yang dirubah jadi account fake. Jadi rupanya di situ kita tahu Tasya ini tidak diam. Dia bermain melalui akun fake. Kita tidak bisa maklum adalah setelah minta maaf ini, setelah kita sampai di Jakarta, brand-brand dan influencer itu menghubungi kita dan meminta Kak Tasya untuk diam. Kak Tasya tolong setelah ini kamu diam. Kenapa? Karena Kak Tasya itu punya aib yang kalau dibongkar itu bisa menghancurkan nama kamu. Berhati-hati untuk kerjasama sama Kak Tasya. Bahkan dia sampai nelfon yang mau collab sama aku terdekat, disuruh katanya hati-hati. Sampai kerjaan aku aja sampai direcokin gitu ya. Dan ini Tasyanya langsung. Tasyanya Jadi langsung. kalau diam di sosial media, lalu menelpon brand-brand, lalu menelpon teman-teman influencer, lalu cerita ke sana dan ke sini mengenai Kak Tasya, apakah hal seperti ini adalah hal yang elegan? Kalau betul elegan, hal paling elegan yang bisa dilakukan seseorang ketika bersalah adalah meminta maaf. Hingga saat ini pihak Tasya memang belum buka suara terkait konfliknya dengan Tasya. Diketahui masalah berawal pada saat tahun 2020 lalu, Tasya dan Tasya mengunggah video kolaborasi pertama mereka. Banyak potongan dari video tersebut yang diunggah kembali dan menimbulkan fitnah. Tak hanya itu, suami Tasya, Syekh Zaki, akhirnya juga ikut turun tangan lantaran kecewa dengan sikap Tasya dan Bu Ala kepada sang istri. Lantaran hal tersebut, muncul pula isu suami Tasya memutus silaturahmi Tasya dengan keluarganya. Kalimat memutus silaturahmi sendiri nih konsepnya dapat dari mana gitu loh. Tapi aku kan tadinya bingung ya, ini orang nih ngomong kayak gini dasarnya apa gitu. Terjadinya suatu pola pikir itu pasti ada pencetusnya dulu. Untungnya segala sesuatu tuh sekarang ada rekam jejak digitalnya ya. Nomor satu, aku nikah tuh udah 7 tahun ya guys, 7 tahun bukan sebentar ya. Kalau memang niatnya dia nggak usah mutus silaturahmi deh. Niatnya dia sebagai laki-laki pemimpin mau egois, dia punya rumah, dia punya bapak, dia punya keluarga, aku udah menikah sama dia, oh sewajarnya aja pasti istri ikut suami. Nah ini aku nikah 7 tahun aja, 6 tahun itu aku tinggalnya sama mama aku.
Dia ikut aku ke rumah mama, bukan karena tidak ada pilihan. Ada pilihannya, rumahnya dia ada, papanya dia ada. Kedua, suami aku ini orang Jakarta guys. Papahnya ini masih hidup, umurnya sudah 90 tahun lebih. Rumahnya di Jakarta, rumahnya besar banget. Jadi kalau dia udah niatnya mau mutus silaturahmi, dari awal aja udah gak bakal mau tinggal di rumah aku. Konsep kalimat suaminya mutus silaturahmi itu aku kesel dengernya dan aku malu. Malu banget, malu sama dia, malu sama keluarganya dia. Baik Tasya dan sang suami berharap permasalahan cepat selesai. Bahkan suami Tasya memberi pesan khusus untuk saudara kembar sang istri Tasya agar bisa lebih bijak. Setelah meminta maaf, bilang mau bertemu, akhirnya malah aku gak ditemuin. Sekarang ada aku di sini. Dan selama 1 bulan ini ada banyak waktu momen untuk nelpon aku, malah yang ditelepon adalah orang-orang yang ngebelain aku biar nggak ngebelain aku. Jadi itu tidak sinkron antara minta maaf sama tindakannya.